seperti ini guys, tertata rapi dan tidak menyeramkan sama sekali guys. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Tentara Surga. Inilah salah satu kuburan yang berada di atas awan yang ada di Pangkal Pinang guys, dan itu wow banget. Karena apa guys? Karena kita bisa melihat sekitar kita dari atas sini guys. Dan satu-satunya kuburan terbesar yang ada di sini ya guys ya. Aku nggak tahu di daerah kalian, tapi satu-satunya kuburan terbesar di Bangka Belitung adalah kuburan ini guys. Oke guys, dan kita saksikan seperti apa guys. Tentunya bagi kalian sebagian orang pasti takut sekali kalau kalian datang ke kuburan sendirian guys. Dan di sini guys, kuburannya banyak banget dan berhektar-hektar guys. Dan itu sebenarnya menyeramkan ya. Tapi bagi saya tidak menyeramkan karena apa guys? Dan kenapa nggak menyeramkan tadi guys? Karena di sini situasinya wow banget, di atas kayak bukit dikit dan lebih tinggi daripada yang lain. Kita dapat melihat kota Pangkal Pinang dari sini guys, dan itu wow banget. Dan di sini kuburannya tertata rapi, penuh dengan keramik dan bisa untuk nyantai atau apapun guys. Tapi bagi kalian yang takut ke kuburan pasti nggak mau. Tapi coba kalian ke sini pasti kalian nggak takut guys. Walaupun kalian seorang diri, di malam hari pasti nggak takut karena kuburan ini tidak menyeramkan guys. Karena di sini pekuburannya tertata rapi dan juga penuh dengan keramik dan tidak menyeramkan seperti kuburan lain guys. Kuburan lain pasti menyeramkan sekali guys. Kalau saya dekat dengan kuburan dari non Kristen atau non China, Konghucu itu kuburannya aku takut sih, tapi nggak takut begitulah, tapi takut aja sih karena takut terpelosot ke dalam atau apa gitu kan, karena kuburannya nggak di keramik gitu, pinggir doang gitu. Kalau ini di keramik full, ada yang dibuat tanah, tapi tanahnya banyak. Karena kalau tanahnya jatuh ke bawah kan nggak mungkin kita masuk semua gitulah ya, karena tanahnya tinggi banget di atas kuburan gitu. Dan kuburannya enak banget dipandang dan bagus guys. Oleh karena itu kita akan melihat bagaimana perbedaan kuburan China, Konghucu dan Kristen maupun Katolik. Guys, aku sedang berada di pekuburannya guys, dan seperti kalian lihat di sini, seperti yang kita katakan guys, kita akan melihat perbedaan antara kuburan Kristen dan kuburan Konghucu atau China. Dan di sini guys, kita sudah masuk ke area pekuburan Kristen, di mana di sini semuanya pasti perbedaan yang utama adalah dari adanya tanda salib di atas kuburan guys, dan pasti di situ ada ayat-ayat yang tercantum di dalam kuburan ini guys. Dan ini semua pekuburan Kristen guys yang ada di sini guys. Ini semuanya kuburan Kristen. Jadi kalau ada yang berpasangan warnanya kayak gini, itu adalah saudara atau bisa saja suami istri guys. Jadi di sini chatnya bisa terserah kita. Seperti ini guys. Ini adalah suami istri. Begitu juga yang sebelahnya juga suami istri. Kalau bergandengan itu berarti suami istri. Kalau yang ini berarti anaknya di samping. Jadi orang di sini udah mesan kuburannya guys, untuk anaknya, untuk itunya, untuk cucunya, seperti itu. Dan di perbedaannya guys, ada ayat mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Sama guys, semuanya ini ada Yohanes 11 ayat 25, dan ini berarti satu golongan ini sama dari Kristen guys semuanya. Kalau nggak, perbedaan yang lain lagi dari kuburan Kristen adalah adanya seperti kitab suci dari ini guys, seperti ini. Dan ada tertulis, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ada gambar Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ya guys ya. Itulah kalau sudah ada guys. Dan kalau belum ada itu
kuburannya pasti masih kosong seperti ini guys. Jadi ini kuburan Kristen, tapi orangnya yang sebelah ini, yang Yosef Zainal Effendi ini sudah meninggal, tetapi istrinya belum, sehingga kuburannya sudah ada tapi belum dikuburkan karena belum dipanggil oleh Tuhan guys. Jadi kuburannya masih kosong yang sebelah sini guys, belum ada nama dan lain-lainnya di sini. Kita akan melihat lagi perbedaan yang lain guys. Di sini kita melihat ini guys, ada batu ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah engkau masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Itulah perbedaannya guys. Dan kalian lihat apa yang menjadi perbedaannya, yaitu kita dapat melihat perbedaannya, yaitu dari salib dan gambar-gambar yang ada gambar Tuhan Yesus, Bunda Maria kalau yang Katolik. Kalau yang Protestan tidak ada Bunda Maria. Itu saja perbedaannya guys. Seperti yang saya sudah katakan tadi, ada kitab-kitab seperti kitab ya yang dibuat dari batu atau keramik seperti itu, ada tulisan doa Bapa Kami dan Salam Bunda Maria kalau yang bagi Katolik. Kalau yang bagi Kristen aja itu cuma tulisan biasa saja guys, ayat firman Tuhan aja. Kalau enggak ada di sini. Kalau yang Katolik ini guys, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Itu kalau di Katolik. Kalau yang Kristen kayak tadi ya guys ya. Oke, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya padaku, walaupun ia sudah mati, dia akan hidup. Gitulah ya kalau yang Kristen. Kalau yang Katolik seperti ini guys, pokoknya semua sama. Kuburan Katolik lagi guys ya di sini. Pasti perbedaannya tadi ada patung Tuhan Yesus, ada patung Bunda Maria, dan salibnya sama seperti tadi yang ada kayak plus gitulah ya. Ini ada kitab-kitabnya di sini. Ini belum ada orangnya sebelah sini guys ya. Yang belum ada nama ini belum ada orangnya. Kita lihat guys, Bapa Kami yang di surga sama aja guys ya. Dan di sini guys, aromanya, aroma harumnya luar biasa guys. Karena maybe baru beberapa orang meninggal di sini guys. Ini masih banyak yang belum ada orangnya guys, tapi udah dipesan seperti ini guys. Inilah guys ya. Kalau yang belakang yang kecil-kecil itu yang anak kecil ya. Banyak yang masih kosong guys. Jadi di sini yang meninggal baru satu seperti itu. Kalau ini udah dua-duanya guys. Ini belum. Ini udah dua-duanya. Ini dua-duanya. Dan seperti ini guys. Dan sampai di atas sana keren banget semuanya guys. Kuburan di sini nggak menyeramkan sama sekali guys, karena keren banget dan rapi tersusun guys. Itu sampai di atas sana. Ini kan guys, terkeren kan, nggak takut gitu. Oke guys, dan kita akan, kebetulan di bawah sana baru ada orang meninggal guys, dan nggak mungkin aku ke situ guys. Ini guys, coba baca ini.
In our heart forever loving son, husband, brother, and uncle, Francisco Harlawinardi Bung, seperti itu. And may the Lord rise to meet you. May you see God's light on your path ahead when to Lord. You walk is dark and God hold you in the palm of His hand. Amen. Jadi kuburannya bagus-bagus guys di sini, nggak seram gitu. Ini yang baru guys, ini yang baru. Nanti suatu saat nggak lama lagi ini nanti dibagusin. Hari ini aja yang itu. Dan aku nggak mau ke situ guys. Aku harus jalan ke tempat lain. Aku mau ke atas sana sebenarnya, tapi susah banget ya karena sempit banget kita mau lewat. Mau lewatnya susah banget guys. Ini kuburan anak-anaknya guys, baby kan, anak baby di sini. Yang bawa ini baby semua guys. Pokoknya yang kecil itu baby, yang besar itu orto gitu. Ini guys, seperti ini guys, rata-rata rapi dan tidak menyeramkan sama sekali guys. Jadi kalau kalian kesini nggak takut guys. Karena di sini nggak seram guys. Inilah kuburan Konghucu guys, yang beragama Konghucu seperti ini guys. Jadi beda sama yang Kristen Katolik maupun Kristen Protestan atau denominasi lainnya ya guys. Ya pokoknya Kristen lah. Ini perbedaannya guys. Jadi di sini ada tulisan Cina-Cinanya guys seperti ini. Terus tidak ada salib di sini. Yang mempertanda mereka adalah Konghucu. Adanya gambar rumah ibadah atau bentuk rumah ibadah yang ada di sini, kelenteng guys ya, itu yang ini guys ya. Jadi ini agama Konghucu guys. Jadi deretan ini adalah agama Konghucu, semuanya itu deretan Konghucu guys. Jadi seperti inilah kalau yang Konghucu guys. Terus yang di sebelah kanan itu seperti ini, ada rumah mereka, rumah ibadahnya seperti ini guys ya. Dan kita akan melihat yang sebelahnya lagi guys. Seperti ini guys. Jadi di sebelah kuburan itu ini guys, ada rumah kayak gini guys. Kayak rumah kecil seperti itu, ada lubangnya gitu guys. Dan mereka di sini biasanya bakar dupa guys. Ini dupanya udah habis, udah selesai dibakar. Sama guys, seperti itu semuanya dari ujung sana. Itulah kuburan Konghucu guys. Kuburan Konghucunya seperti ini guys, banyak dan besar banget kan kuburannya. Di situ ada dua ya, sebelah sini sebelah sana. Itu pertandanya itu bahwa dua orang guys ya. Ini yang sebelah sini nama juga, sebelah sananya nama juga. Itu beda ya guys ya. Jadi di sini ada dua orang yang dikuburkan dalam satu kuburan ini guys. Makanya kuburannya besar guys. Kita lihat dari belakang lagi ya. Rata-rata begitu. Sebenarnya sama juga. Ini kan kalau dibagi dua itu untuk dua orang guys. Begitulah kalau kuburan Konghucu, kebanyakannya langsung dua gitu. Kalau yang Kristen kan terpisah walaupun gabung seperti itu. Tapi dia itu masih ada space-nya gitu. Pertanda bahwa itu ada dua orang. Kalau ini kan kayak satu tapi besar banget. Tapi di dalamnya dua gitu. Ini guys, ini adalah kuburan Konghucu besar banget di sini. Kita akan lihat dari depan. Sama juga guys, di sini kuburan ininya Konghucunya besar dan isinya dua guys ya, dua orang. Di dalamnya itu bukan satu orang. Seperti ini guys. Ini supaya meyakinkan kalian lagi guys, seperti ini guys. Meyakinkan kalian bahwa Konghucu itu ada dua orang di dalam seperti ini. Jadi dua di dalam kuburan ini guys. Ini depannya ya. Udah makan tempatnya besar di depan ini guys. Kalau yang Konghucu makan tempatnya banyak. Ini
Ini depannya loh, ini nggak ada apa-apanya. Kalau ini masih dapat satu kuburan loh sebenarnya. Tapi karena dia beli mahal, ya udah, ya nggak apa-apa lah buat dia. Terus yang ini guys, inilah kuburan yang ada 2 orang itu di dalam sini guys. Ini Konghucunya, kelentengnya guys, ada gambar seperti ini guys. Dan rata-rata di sini Konghucu, walaupun ada yang Kristennya sebagian, karena dia masih bersaudara seperti itu, masih di dalam lah ya. Kita akan terus telusuri guys. Seperti ini guys. Inilah Konghucu guys, semuanya di sini. Konghucu semuanya besar-besar guys. Tapi ingat, di dalamnya itu 2 orang. Ini kayak baru deh guys nih ya. Ini. Itu 2 orang. Ini masih tanah kosong guys, tetapi udah dipesan orang. Ini rata-rata Konghucu di sini, tapi ada juga yang Kristen. Kenapa ada yang Kristen di sini digabung sini guys? Karena saudaranya Kristen seperti itu. Jadi orang itu maunya berdekatan seperti itu guys. Nah ini guys, 2 orang isinya. Itu kuburannya di belakangnya ada rumput itu 2 orang. Kayak gitu ya guys ya. Inilah beberapa bunga yang ada di kuburan, dimana di atas kuburan Kristen. Dan bunganya bagus banget warnanya guys ya. Kita melihat inilah sebagian dari kuburan yang ada di atas awan di sini ya guys ya. Jadi kalau kalian mau ke sini jangan lupa guys, lihat-lihat aja sih, karena nggak seram juga dan wow banget sini itu. Dan mohon maaf di sini hujan banget, sehingga bunyi-bunyi hujan atau suara bisingan itu pasti ada. Oke guys. Ini karena kita bisa tahu seperti apa sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu guys, bagi kita semua tetap mempersiapkan diri kita untuk memasuki hari kiamat masing-masing, karena setiap orang memiliki hari kiamat yang berbeda-beda di dalam dunia ini. Oleh karena itu, persiapkanlah diri Anda dari sekarang dan tetaplah kerjakan kebaikan, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Berbuat baiklah senantiasa dan bersyukurlah. Oke, thank you.